Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang layak ditonton. Beda sama kerja layak yang nasibnya mirip pasien malpraktek. Udah ngeluh, dada sesek, dompet tipis, yang dikasih malah surat PHK. Ujungnya makin pusing, makin nyesek. Itulah gambaran penonton kita di studio malam ini. Enggak dong ya, harus tetap semangat. Ingat, jangan takut kegagalan. Karena kegagalan adalah perjalanan untuk menuju kegagalan selanjutnya. Tetap semangat ya. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini, kita bahas soal pelayanan kesehatan yang masih nggak sehat. Jadi di negara ini kalau mau adu nyali nggak perlu mahal-mahal cari wahana ekstrim. Cukup datang ke rumah sakit terus pasrah sama takdir. Kalau beruntung langsung disembuhin, kalau lagi apes pulang bisa ditangisin. Tanggal 2 Juli 2025 lalu, langit Jakarta cerah, tapi ruang rapat Komisi 9 DPR RI udah gelap duluan. Bukan karena lampu mati, tapi gara-gara kasus malpraktek yang masih menghantui. Saat rapat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara secara soft spoken. Pelan, datar, udah kayak baca petunjuk kemasan obat generik tuh ya. Tapi isinya bikin jantung panik. Dia bilang sejak 2023 sampai 2025 ada 51 kasus dugaan malpraktek. Dari jumlah itu 24 pasien meninggal dunia. Dan di tahun 2025 ini sudah ada 13 kematian dan 4 cacat permanen. Kalimatnya pendek tapi dampaknya panjang. Karena ini bukan sekedar angka, ini tentang masa depan dan nyawa. Suasana rapat makin berat, Ketua Majelis Disiplin Profesi Kesehatan Sundoyo ikut buka suara. Dia membongkar kasus dugaan malpraktek di RSCM. Rumah sakit yang katanya pusat rujukan nasional. Tapi penerapan SOP-nya masih ada yang ngasal. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Kita sedikit flashback ke Agustus 2024. Ada bayi usianya 11 bulan berinisial J yang menjalani prosedur endoskopi di RSCM. Tapi sayangnya tindakannya dilakukan ngasal tanpa pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya bukan sembuh, malah tambah remuk. Dan kondisi si bayi sampai hari ini masih berjuang. Komplikasinya masih nempel di tubuh mungilnya. Majelis Disiplin Profesi bilang mereka sedang memeriksa kasus ini. Ya, semoga saja prosesnya lebih cepat dari antrean poli BPJS ya. Udah datang subuh, antre sampai loket suruh mundur lagi. Gara-gara fotokopinya kurang selembar. Pas balik ke tukang fotokopi, abangnya tanya balik. Demi apa kurang selembar? Demi ungker. Ungke? Ungker. Ungke? Habis nonton Diki Divi kemarin. Tidak hanya menimpa bayi J dan RSCM, kasus malpraktek masih jalan terus. Kayak konten TikTok, tiap geser ada lagi. Kalau di TikTok yang viral biasanya bikin ketawa. Kalau malpraktek viral, taruhannya nyawa. Di Medan, Februari lalu, seorang ibu bernama JS datang ke rumah sakit karena jari kakinya ketusuk paku. Udah tanda tangan persetujuan operasi minor, tapi pas bangun dari pembiusan, yang hilang bukan jari, malah betisnya hilang. Katanya infeksinya sudah menyebar karena diabetes. Masalahnya keluarga nggak pernah dikasih tahu, nggak ada diskusi, nggak pakai aba-aba. Ini operasi apa sweet Zimbabwe? Batu gunting, betis. Tragedi nggak berhenti di situ. Keluarga JS juga harus hadapi birokrasi yang mirip Ninja Warrior. Banyak halangan dan rintangan. Bayangin mereka butuh 3 bulan cuma buat dapat berkas sidang disiplin profesi. Di sisi lain rumah sakitnya tetap buka, tetap praktek, kayak nggak ada apa-apa. Padahal betis orang loh ini hilang.
Kalau betis Piccolo sih numbuh lagi tuh ya. Dragon Ball. Ini betis orang. Kita lanjut ke Padang. Mei 2025, seorang pasien namanya Desi Erianti datang ke IGD RSUD Rasidin. Napasnya udah megap-megap, tapi petugas bilang ini bukan gawat darurat. Nafas udah satu-satu, bukan darurat. Terus apa syarat daruratnya? Iya betul. Nunggu ngeluarin asap dulu kayak manasin motor 2 tak. Numpak RX King. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Akhirnya keluarga bawa ke rumah sakit swasta, tapi telat. Dan Desi meninggal dunia 12 jam kemudian. Keluarganya bilang Desi itu butuh oksigen, bukan penolakan dan surat rujukan. Betul. Wali Kota Padang langsung marah, tanpa banyak cerita Direktur RSUD dipecat. Betul. Gak pakai bak big book, langsung kick dari grup. Betul. Udah kayak temen tongkrongan ngaku-ngaku suhu, ternyata cupu. So asik kick. Iya, betul. Kalau kuk. Fajar set boy dong ya. Kalau ker demi ungker. Ungke. Cimahi pun punya cerita sendiri. Video viral memperlihatkan seorang suami namanya Nandang memeluk jasad istrinya di depan RSUD Cibabat. Datang ke IGD bahwa istri masih hidup, tapi sama rumah sakit disuruh nunggu antrean. Padahal nafas istrinya sudah sesak, ngos-ngosan. Naas beberapa jam kemudian istrinya meninggal dunia. Malamnya Wali Kota Cimahi langsung sidak, hasilnya IGD berantakan, obat-obatan dasar habis, dan pasien BPJS nasibnya mirip Cicarito ya, sering jadi cadangan. Kalau masih ada pasien bayar yang BPJS diintar-entar. Ya di negara ini kalau sakit pakai BPJS sebagian masih harus perlu sabar-sabar. Kalau sembuh syukur, kalau meninggal dibilangnya sudah takdir. Padahal kalau penanganannya benar, takdirnya mungkin bisa beda. Iya, betul. Namanya umur kita kan gak ada yang tahu ya. Kayak waktu itu saya sama teman saya, Sabtu malam lagi ngopi bareng nih bertiga di kafe. Nah, minggu paginya kebetulan saya dapat kabar teman saya ngajak ngopi lagi. Nah, baru tuh hari Seninnya ngajak mabar mereka di kafe yang sama. Ya. Sehat-sehat semuanya, ya. Bisa aja saya. Balik lagi ke kasus merespon kejadian malpraktek di Cimahi, pemerintah Jawa Barat sekarang pasang sistem digital. Katanya biar masyarakat bisa cek ketersediaan kamar, antrean sama stok obat lewat aplikasi. Ya semoga aplikasinya nggak kayak aplikasi khas milik pemerintah ya. Bisa dibuka tapi loadingnya lama, refresh, muter terus, loading ujung-ujungnya error. Tulisannya coba beberapa saat lagi. Pasien sudah sekarat, bukannya dapat penanganan malah keduluan warga pengajian. Tapi niatnya patut diapresiasi. Biar rakyat beneran tahu kenapa antre lama di IGD. Biar nggak salah sangka kirain lamanya karena kurang berdoa, tapi emang kamarnya lagi nggak ada. YLKI bilang banyak korban malpraktek adalah peserta BPJS. Ya wajar sih, karena di sebagian rumah sakit pasien BPJS itu kayak pelanggan diskon. Udah murah, jangan banyak protes. Pelanggaran SOP masih sering terjadi. Birokrasi pengaduan muter-muterin korban kayak layanan call center, dioper-oper ke operator lain. Benar. Nyasar ke nomor mantan. Pas diangkat, kamu apa kabar? Tumben nelpon. Kangen ya? Bisa aja bedak tabur. Tadinya meriang malah kejang-kejang. Dan jangan lupa di Indonesia masih ada stigma kalau mau cepet sehat dan nyaman dirawat, ya bayar mahal. Oh iya betul. Kalau pakai BPJS ya harus ikhlas. Padahal jauh sebelumnya pihak BPJS sudah mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan jika tidak dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Harus. Di tengah karut-marut ini pemerintah memunculkan solusi lain. Keran investasi untuk rumah sakit asing dibuka lebar-lebar. Katanya buat transfer teknologi, biar standar layanan medis ikut naik. Ya semoga yang naik beneran standarnya.
bukan cuma tarifnya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah ini beneran bisa naikin mutu kesehatan? Iya. Apa cuma buka jalur fast track buat orang kaya yang mau berobat? Aduh, iya modus gitu. Sementara rakyat kecil tetap antre di IGD, datang berharap waras, tapi seringnya pulang hidung sudah tertutup kapas. Waduh, ironis. Ingat, rakyat butuh sistem yang membuat rumah sakit bisa bekerja dengan tepat, Betul. melayani dengan hati. Betul. Bukan diskriminasi pasien berdasarkan kartu asuransi. Kita lanjut ya ke berita yang kedua. Lanjut. Ternyata bukan cuma malpraktek yang darurat, kerjaan layak juga darurat. Jadi belum kering nih bibir saya ngomongin pengangguran dan seretnya lapangan pekerjaan. Kemarin. Udah ada aja berita baru buat bahan obrolan di tongkrongan. Iya. Jadi kering nih bibir saya. Jadi aus nih ya. Iya. Aus validasi. Iya lagi. Masalah darurat pekerjaan layak bukan cuma dirasain orang yang belum punya kerja. Tapi juga dirasain orang-orang yang sudah kerja tapi hidupnya masih kejepit. Aduh, iya. Kerjanya berlebih, gajinya nggak ada lebihnya. Semangat banget aja. Terlalu relate ya. Arif Ansori Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional bilang, masalahnya ada di sektor-sektor produktif yang dulu jadi andalan, sekarang menghilang pelan-pelan. Dulu tempat cari gaji, sekarang tempat cari angle buat Instastory. Dulu ngasih uang makan, sekarang ngasih makan buat bahan ngelawak di tongkrongan. Biasa cari spotlight. Jadi meskipun orang kerja, penghasilannya makin gak berasa. Udah kayak kertas truk minimarket, taruh dompet, bentar juga hilang tulisannya tuh kan. Iya, nggak kelihatan. Bicara soal struk nih ya, ada tips nih buat penonton. Jangan banyak-banyak ngumpulin struk belanjaan. Kenapa? Karena ditenggarai bisa menyebabkan kanker. Kantong kering belanja mulu. Apalagi kalau struknya diremes-remes, terus dimakan bisa beneran kanker loh. Siapa juga yang mau makan struk? Akibatnya daya beli turun, ekonomi melambat ke angka 4,87%. Udah kayak motor tua kurang oli berebet jalannya pelan. Saking pelannya kalah sama mobil buat les nyetir tuh. Yang ada stiker latihan. Jaga jarak. Bisa aja saya. Padahal konsumsi rumah tangga itu penyumbang utama buat ekonomi Indonesia. Atau 54,53% dari total PDB. Betul. Jadi kalau kantong rakyat isinya cuma koyo, jangan heran ekonomi ikut loyo. Mau sarapan ambil nasi sambil lihat foto ayam crispy di Google. Lupa sausnya nggak ada. Googling lagi cari foto saus tomat. Sausnya ada, foto ayamnya hilang. Siklus macam apa ini? Makan tuh nasi sambil liatin foto saus tomat. Uye. Memang dalam beberapa dekade terakhir, arah ketenaga kerjaan di Indonesia mulai berubah haluan. Dulu orang nyari kerja di pabrik. Gajinya lumayan, kerjanya jelas, masuk pagi pulang sore. Sekarang masuk pagi, pulang pas di PHK. Alhasil banyak yang pindah ke sektor perdagangan. Gara-gara pabrik pada tutup akibat deindustrialisasi dini. Belum sempat mapan, udah keburu bangkrut duluan. Dan bukan cuma itu, makin banyak pekerja yang balik lagi ke sektor pertanian. Bukan karena mau jadi petani milenial atau ngonten mandi lumpur tengah malam buat cari viral. Tapi karena nggak ada pilihan. Sayangnya sektor pertanian dan perdagangan ini rata-rata upahnya lebih rendah dibanding kerja di pabrik. Tapi menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kerjanya capek, udah kayak mesin ATM. Krrrr. Suaranya gitu kan. Krrrr. Yang keluar cuma gocap. Sampai mesin ATM-nya ngedumel tuh ya. Sia-sia gua krrrr. Demi ungker. Ungker.
keluarnya gocap. Menurut data BPS Februari 2025, sektor pertanian diisi oleh 28,54% tenaga kerja atau sekitar 41,6 juta orang. Di posisi kedua ada sektor perdagangan dengan 19,26% pekerja atau sekitar 28 juta orang. Tapi soal gaji, sektor pertanian jadi yang paling bontot dengan upah rata-rata cuma 2,25 juta per bulan. Jauh dari rata-rata nasional 3,09 juta. Bahkan masih kalah dari upah di sektor makan minum yang ada di angka 2,42 juta dan sektor perdagangan di 2,67 juta. Satu lagi sinyal Indonesia lagi darurat pekerjaan layak, makin banyak orang yang kerjanya setengah-setengah. Kerja sih kerja, tapi jam kerjanya bikin bingung, gajinya bikin linglung. Bayangin udah capek-capek kerja, pulang-pulang cuma bisa beli kuota sama mie instan. Mie-nya diliatin doang tuh biar awet. Sisa 2 bulan. Kuotanya dipakai nonton orang makan. Kenyang tuh ya. Kenyang digital. Jadi walau secara angka di kertas mereka kerja, tapi daya beli tetap rendah. Uangnya nggak muter, kepalanya yang muter, mikir besok bisa makan apa masih lapar. Akhirnya ekonomi nggak bisa tumbuh maksimal. Berita kemiskinan viral. Nggak cuma itu, banyak juga yang jadi overqualified. Contohnya lowongan PPSU alias pasukan oranye di Jakarta dibuka untuk 1.600 orang, tapi yang daftar tembus 7.000 orang. Syaratnya lulus SD udah bisa, tapi yang datang malah bawa ijazah sarjana. Dan ijazahnya asli lagi. Asli. Penonton ketawa, saya waspada. Au! Kuliah bertahun-tahun ngerjain skripsi mati-matian, mikirin teori, ujung-ujungnya nggak kepake. Cukup modal kuat dijemur di bawah matahari. Tapi ya gimana, kerjaan formal makin langka. Jadi pasukan oranye pun gas. Daripada nganggur, yang penting tiap bulan gaji turun. Meski badannya ikut nyemplung, mau salaman sama kodok, ngobrol sama sendal nyangkut juga dijabanin. Yang penting halal. Kalau mau ekonomi gerak, rakyat harusnya bisa belanja. Bukan cuma bisa ngirim chat WKWKWK di grup WhatsApp keluarga tuh. Tapi nggak bisa beli apa-apa. Semuanya ngandelin transferan mertua. Kohos. Saya nggak bilang apa-apa loh ya. Sekarang pemerintah mulai gerak. Lewat rencana pembangunan jangka panjang yang disusun sama Kementerian PPN, Bappenas. Konsep pekerjaan layak akhirnya masuk daftar agenda penting. Ya mudah-mudahan gak cuma jualan mimpi. Betul. UIA, UIU, EO. Pemerintah harusnya banyakin lowongan. Jangan cuma bikin kebijakan tapi minim gerakan. Definisi kerja layak juga harus ngikutin standar dari Organisasi Perburuhan Internasional. Jadi yang namanya kerja layak tuh bukan cuma asal kerja, tapi juga yang gajinya adil, bukan gaji seikhlasnya. Tempat kerjanya aman, bukan tiap hari taruhan nyawa dan kesehatan mental. Ada jaminan sosial, gak cuma dapat senyuman manis dari HRD. Harus bisa berkembang juga. Kalau ini beneran diterapin, bukan cuma angka pertumbuhan ekonomi yang bisa naik, tapi juga kualitas hidup rakyatnya. Karena kerja itu bukan cuma soal dapat upah, tapi juga tentang martabat dan masa depan. Jangan sampai kita terus-terusan hidup dalam siklus kerja keras tapi gaji ngepas. Udah saatnya sistem ketenagakerjaan disetel ulang. Biar rakyat bisa kerja buat hidup sejahtera di masa tua. Bukan tua sebelum sejahtera. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami punya Sebat. Selasa baca komentar. Pertanyaannya seperti apa sih kerja layak versi Aumania? Apakah seperti penonton? Atau ada yang lain? Bagaimana responnya kita bacain satu-satu di Sebat usai jeda ya. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.